Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, di siang hari yang indah ini, saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya untuk memperoleh nilai UAS saya dengan tema cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Menurut Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2019 tentang pedoman teknis cara distribusi obat yang baik, Universitas Cengadin Medan. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya agar kita semakin sayang. Jangan sudah sayang malah ditinggal pas sayang-sayangnya. Oh my God! Wow! Hello, let me introduce myself first before I start presenting the result of my assessment. My name Angelica Sitepu, NPM 222905109, Study Regulasi Manajemen PBF, Fakulti Farmasi. Baiklah, dalam konteks materi kita hari ini mencangkup sistem distribusi obat yang baik, kerangka konsep cara distribusi obat yang baik, prinsip-prinsip CDOB, aspek-aspek CDOB berdasarkan peraturan Badan POM, organisasi manajemen dan personalia, dan yang terakhir operasional transportasi dan dokumentasi. Bagaimana cara sistem distribusi obat yang baik? Mempertahankan suplai obat secara konstan, menjaga obat dalam kondisi atau mutu yang baik selama distribusi, menghindari obat rusak atau kadaluarsa, memelihara catatan inventory yang akurat, menggunakan transportasi seefisien mungkin, mengurangi pencurian dan perampokan, dan yang terakhir menyediakan informasi untuk forecasting kebutuhan obat. Kerangka konsep cara distribusi obat yang baik. Sarana distribusi terdiri dari sistem jaminan mutu obat, sistem jaminan keabsahan obat, pengamanan lalu lintas distribusi. Dan yang berikutnya, prinsip-prinsip CDOB. Ada personalia, sistem jaga mutu, dokumentasi. Personalia meliputi kompeten dan profesional. Sistem jaga mutu meliputi sumber pengadaan, kondisi penyimpanan, dan hindari kontaminasi. Dan yang terakhir, dokumentasi meliputi SOP yang mantap, pencatatan atau mudah telusur, dan infeksi diri. Dari kedua sarana distribusi dan prinsip CDOB itu guna untuk perlindungan masyarakat atas obat yang beredar QS dan E. Di sini ada prinsip-prinsip umum. Menurut prinsip-prinsip umum CDOB yang saya peroleh, itu ada prinsip-prinsip CDOB berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran termasuk pengembalian obat dan atau bahan obat dalam rantai distribusi. Yang kedua, semua pihak yang terlibat dalam distribusi obat dan atau bahan obat bertanggung jawab untuk memastikan mutu obat dan atau bahan obat untuk mempertahankan integritas rantai distribusi selama proses distribusi. Yang ketiga, prinsip-prinsip CDOB berlaku juga untuk obat donasi, baku pembanding, dan obat uji klinis. Yang keempat, semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau due diligence dengan mematuhi prinsip CDOB, misalnya dalam prosedur yang terkait dengan kemampuan telusur dan identifikasi risiko. Dan yang terakhir, ada harus kerjasama antara semua pihak termasuk pemerintah, Bea Cukai, lembaga penegak hukum, pihak yang berwenang, industri farmasi, fasilitas distribusi, dan pihak yang bertanggung jawab untuk penyediaan obat, memastikan mutu,
dan keamanan obat serta mencegah paparan atau obat palsu terhadap pasien. Di sini ada obat peraturan POM nomor 9 tahun 2019 tentang obat keras, obat bebas, dan obat bebas terbatas. Yang dimana kita tahu obat keras itu logonya itu K, latar belakangnya merah dengan garis tepian hitam. Obat keras itu hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan tidak boleh dijual di toko obat. Contoh obat golongan antibiotik itu ada amoxicillin, amoksan, dan yang lain-lain. Obat bebas. Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya paracetamol, yang dimana di logo obat itu terdapat lingkaran hijau dan tepian hitam. Obat bebas terbatas berlogo biru dengan garis tepian warna hitam. Obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa resep dokter tapi disertai dengan tanda peringatan. Contohnya jeans. Di sini ada aspek-aspek CDOB berdasarkan peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2020. Teman-teman dapat melihatnya di dalam PPT yang telah saya paparkan di dalam sini ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita akan lanjut ke slide berikutnya. Organisasi, manajemen, dan personalia. Organisasi dan manajemen. Tanggung jawab, wewenang, dan hubungan antar semua personal harus ditetapkan dengan jelas. Higien, dilarang menyimpan makanan, minuman, rokok, atau obat untuk penggunaan pribadi di area penyimpanan. Operasional. 1. Kualifikasi pelanggan. 2. Penerimaan. 3. Penyimpanan. Teman-teman dapat membaca materi yang telah saya siapkan di sini untuk mempersingkat waktu kita, agar teman-teman pun juga nggak bosan-bosan lihat saya. Yang keempat, pemisahan obat dan atau bahan obat. Yang kelima, penerimaan pesanan. Yang keenam, surat pesanan. Yang ketujuh, pengambilan. Yang kedelapan, pengemasan. Yang kesembilan, pengiriman. Baiklah, di sini ada keluhan obat atau bahan obat, kembalian, diduga palsu, dan penarikan kembali keluhan. Untuk keluhan harus dibedakan antara keluhan tentang kualitas obat dan keluhan yang berkaitan dengan distribusi. Dan berikutnya, harus tersedia catatan terhadap penanganan keluhan termasuk waktu yang diperlukan untuk tindakan lanjut dan dokumentasi atau mengisi Google Form keluhan pelanggan. Metode obat kembalian. Obat kembalian itu dapat dilakukan jika penerimaan obat dan kembalian obat harus berdasarkan surat pengiriman barang dari sarana yang mengembalikan. Yang berikutnya, fasilitas distribusi harus menerima obat kembalian sesuai dengan persyaratan dan di industri farmasi atau pemasok. Dan selanjutnya, obat yang memerlukan kondisi suhu penyimpanan yang rendah tidak dapat dikembalikan. Diduga palsu. Fasilitas distribusi harus segera melaporkan obat diduga palsu kepada instansi yang berwenang, industri informasi dan atau pemegang izin edar. Setiap obat yang diduga palsu harus dikarantina di ruang terpisah, terkunci, diberi label yang jelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang keluhan. Di sini ada keluhan obat, bahan obat, kembalian diduga palsu, dan penarikan kembali keluhan. Untuk keluhan, itu harus dibedakan antara keluhan tentang kualitas obat dan keluhan yang berkaitan dengan distribusi. Terus ada tersedia catatan terhadap penanganan keluhan termasuk waktu yang diperlukan untuk tindak lanjut dan dokumentasi. Mengisi di Google Form keluhan pelanggan. Untuk metode pengembalian obat itu harus berdasarkan surat pengiriman barang dari sarana pengembalian. Harus ada bukti seperti bon atau yang lainnya. Fasilitas distribusi tidak menerima obat kembalian sesuai dengan persyaratan yang di industri farmasi atau pemasok. Contohnya itu seperti label terbuka, segel lepas, itu tidak dapat diajukan pengembalian. Obat yang memerlukan kondisi suhu penyimpanan yang rendah tidak dapat dikembalikan. Seperti suppositoria. Suppositoria itu letaknya di lemari pendingin, dan jika dia diletakkan di tempat yang biasa yang suhunya tidak sesuai dengan kualitas penyimpanan obatnya, maka obat yang seperti itu tidak akan dapat diajukan pengembalian. Terus selanjutnya diduga palsu. Fasilitas distribusi harus segera melaporkan obat diduga palsu kepada instansi yang berwenang, industri informasi, dan pemegang izin edar.
Setiap kunci yang diduga palsu harus dikarantina di ruang terpisah atau terkunci dan diberi label yang jelas. Penarikan kembali. Semua obat yang ditarik harus ditempatkan secara terpisah, aman dan terkunci, serta diberi label yang jelas. Pelaksanaan proses penarikan kembali harus dilakukan segera setelah ada pemberitahuan. Fasilitas distribusi harus mengikuti instruksi penarikan yang diharuskan oleh instansi berwenang atau industri farmasi atau pemegang izin edar. Fasilitas distribusi harus mempunyai dokumentasi tentang informasi pelanggan, antara lain alamat, nomor telepon, dan obat, antara lain batch, jumlah yang dikirim. Pada kondisi tertentu, prosedur darurat penarikan obat dapat dilaksanakan. Transportasi dan produk dalam transit, obat dalam pengiriman, kontainer pengemasan dan pelabelan. Teman-teman dapat membacanya di dalam presentasi yang telah saya paparkan ya. Karena kalau saya membaca semuanya, teman-teman bosan ya. Baik, dokumentasi. Kita masuk ke dalam bagian sesi terakhir, yaitu di bagian dokumentasi. Dokumentasi yang saya buat, dokumen harus disimpan selama minimal 3 tahun. Dokumen penyaluran terdiri dari surat pemesanan, pelanggan, faktur, dan surat jalan. Harus disatukan antara faktur dan surat pesanan. Dan yang terakhir, faktur penjualan atau surat jalan atau surat pengiriman barang harus dicetak sebagai salah satu dokumen dalam pengiriman obat. Terima kasih. Semoga hasil dari presentasi yang saya paparkan dapat bermanfaat dan berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya tutup dengan Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang.